بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pelajaran kita membahas tentang ilmu nahwu dan sharaf. Tapi pada hari ini, pada saat ini kita masih membahas tentang nahwu, belum masuk pada materi sharaf. Kemarin kita sudah membahas tentang alamat-alamat isim, kita sudah membahas tentang harful qasam, huruf-huruf sumpah, yang itu fungsinya adalah ada dua. Yang pertama adalah berdasarkan ilmu nahwunya, dia menjar harakat akhir dari sebuah kata. Ya, dia menjar harakat akhir dari sebuah kata. Contohnya kemarin seperti watur wa kitabin mastur, ya. Ini anunya kita, patokannya kita. Kemudian ada tiga, ya, huruf qasam yang kita sudah pelajari kemarin. Itu yang pertama adalah harful waw. Contohnya watur atau watini atau wal asr, ya. Wal asr, lihat harakat akhirnya. Kemudian adalah harful ta, tallahi, tallahi. Yang berikut adalah billahi. Lihat harakatnya, ya. Harakat ini dia berharakat kasrah, ya. Namanya kemarin saya katakan harus diketahui dulu istilah-istilah, supaya ketika saya mengajarkan, saya akan menggunakan istilah-istilah itu agar kita tidak bingung dengan istilah-istilah yang saya berikan. Jadi di sini kemarin ini kita sudah pelajari huruf qasam itu ada tiga, termasuk dia bagian dari harful jar. Makna yang pertama berdasarkan ilmu nahwu adalah dia menjarkan harakat akhir dari sebuah kata. Perhatikan ini huruf ra, harakat hara asalnya adalah atur, ya. Asalnya adalah aturu. Namun ketika kita datangkan harful waw di situ, maka harakatnya ini berubah menjadi kasrah. Yang berikut adalah huruf ta sama dengan huruf ba, semuanya itu mengkasarkan harakat akhir dari sebuah kata. Kemudian manfaat yang kedua adalah fungsinya yang kedua berdasarkan tadi berdasarkan ilmu nahwu, ya, fungsi dari ilmu nahwu. Kemudian fungsi dari huruf itu sendiri, dari makna arti sebuah kata tersebut ketika dimasukkan harful waw
atau dengan huruf sumpah bentuk waw dengan bentuk ta atau bentuk ba, yaitu bermakna penekanan arti demi masa. Kalau orang bersumpah itu bersumpah bahwasanya dia benar-benar meyakinkan orang terhadap apa yang dia lakukan. Maka inilah huruf sumpah, ada 3 ya. Kalau orang bersumpah itu wallahi, yang kita sering dengarkan wallahi. Mereka tidak ingat bahwasanya di sana juga ada kata tallahi, ada juga billahi. 3 huruf sumpah yang ini pelajaran yang kita sudah ajarkan kemarin. Taib. Kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita pada buku pada kitab At-Talyabi fi Fahmil Lughatil Arabiyyah, cara cepat membaca kitab Gundul. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 8. Halaman 7 ya. Kita sudah sampai halaman 7. Kemarin kita masuk pembahasan aqsamul ismi. Aqsamul ism. Aqsamul ism. Pembagian isim. Jadi di sini pembagian isim secara khusus itu terbagi menjadi 9 jenis. Yang pertama adalah isim mufrad, kemudian isim musanna, yang ketiga adalah jam'u mudzakkar salim, yang keempat adalah jam'u muannas salim, yang kelima adalah jam'u taksir, yang keenam adalah asmaul khamsah, yang ketujuh adalah al ismul maksur, yang kedelapan al ismul manqus, yang kesembilan adalah ismul ladzi la yansarif. Ini adalah pembagian isim. Ya, semuanya kita akan pelajarinya nantinya. Saya harapkan teman-teman untuk memperhatikan dan mengambil ilmunya. Jika ada kesalahan, tidak usah ambil kesalahannya ya. Tidak usah cari kesalahannya orang, tapi ambil ilmunya saja. Jika sekiranya kurang tidak sepakat dengan hal itu, maka bisa kita menulis di kolom komentar. Di situ kita diskusikan tentang materi yang memang jika sekiranya tidak sesuai. Karena kaum muslimin itu adalah mereka tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan, itu namanya manusia ya. Jadi jika mengkritik, maka kritiklah yang sifatnya membangun, bukan sifatnya menjatuhkan. Baik. Lanjut di sini aqsamul isim. Yang pertama adalah al ismul mufrad. Baik. Yang pertama adalah isim mufrad. Oke, saya hapus ya. Bagus ya kalau saya bagi papannya ya. Kalau saya bagi saja papannya kayaknya bisa ya. Bagus. Terus saja. Yang pertama adalah al ismul mufrad. Yang jadi pembahasan kita yang pertama adalah al ismul mufrad. Al isim al mufrad. Ini yang pertama. Jadi isim mufrad. Isim mufrad itu apa? Lihat di sini penjelasannya. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu atau kurang dari satu. Baik mudzakkar laki-laki maupun muannas perempuan. Contohnya adalah isim mufrad Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu, baik mudzakkar sifatnya laki-laki maupun muannas perempuan. Kalau mudzakkar contohnya yang laki-laki, di sini adalah al-qalamun. Contohnya untuk yang mudzakkar itu atau rajulun ya, rajulun ini mufrad tunggal ya, satu orang laki-laki. Atau qalamun. Qalamun ya teman-teman, kalau seperti qaf atau huruf yang titik 2, saya cuma garis begini ya, supaya memudahkan kita saja. Karena kalau pakai titik-titik begini ya agak merepotkan ya. Jadi saya garis saja. Kalau yang titik 3 ya saya bikin garis saja seperti itu. Ya, supaya seperti shin misalkan. Kemudian kalau shin yang begitu ya, itu saya bikin saja langsung ya. Saya langsung saja begini, saya garis saja.
segaris saja. Itu supaya memudahkan kita. Taib. Yang berikut kita lanjut. Taib. Qalamun. Qalamun. Ini isim. Kenapa ketahui isim? Ya, sudah berlalu kemarin pembahasannya. Yang pertama dia tanwin. Lihat harakat. Tanwin ya, berarti dia isim. Taib. Ini yang mudzakkar. Mufrad. Ya, kita masih fokus pada mufrad. Jangan dulu berpindah kepada hal yang lain. Kita fokus pada mufrad. Mufrad itu adalah tadi definisinya adalah isim yang menunjukkan satu atau sesuatu yang satu, itu dia mufrad. Kemudian yang berikut kalau sekiranya untuk ini mudzakkar. Yang muannasnya seperti apa? Yang muannasnya seperti madrasatun. Taib. Seperti madrasatun. Taib. Seperti madrasah. Madrasatun. Taib. Ya, harakatnya ya. Ini madrasatun. Ya, saya kasih harakatnya. Saya sengaja tidak kasih harakat. Jadi teman-teman mendengarkan bacaan saya. Ucapan-ucapan yang saya ucapkan ya. Madrasatun, supaya teman-teman terbiasa, karena di sini kita belajar ilmu nahwu dan shorof. Fungsinya adalah bagaimana kita membaca sesuatu yang memang tidak ada harakatnya. Yang memang tidak ada harakatnya yang kita akan pelajari. Ya. Taib. Ini yang makanya saya tidak berikan harakat. Cuma paling yang saya ajarkan adalah saya beri harakat ya tanda baca yang berada di akhir-akhirnya saja. Karena ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari harakat akhir sebuah kata. Ini fokus kita di sini nanti di harakat-harakat ini. Taib. Adapun yang timbangannya ini nanti bermainnya shorof ya. Taib. Madrasatun. Taib. Ini contoh-contohnya ya. Contoh yang mudzakkar, ada yang muannas. Muannas, kenapa dia sebutnya muannas? Ini lagi tanda-tanda. Nanti kita akan lihat tanda-tanda muannas ya. Ini yang dia mengandung ta'a marbutoh namanya. Ini namanya ta'a marbutoh, atau biasanya seperti ini, itu ta'a marbutoh, menunjukkan muannas, dihukumi muannas, dihukumi wanita. Jadi kalau dapat tanda seperti begini, oh yakin bahwasanya itu adalah yang dihukumi muannas dalam bahasa Arab ya. Dalam orang Arab menghukumnya dia muannas. Adapun seperti begini dia menunjukkan mudzakkar. Taib. Yang berikut ini isim mufrad ya. Kemudian yang berikut kita masuk pada sebelumnya. Jadi teman-teman kalau untuk mengetahui bagaimana lagi isim mufrad, nanti teman-teman banyak melihat kamus. Di situ sangat banyak, sangat jelas sekali bagaimana isim-isim mufrad. Kemudian yang berikut dalam bentuk muannas maupun mudzakkar ya, baik muannas maupun mudzakkar. Kemudian yang berikut adalah yang kedua adalah al-musanna. Nah, ini al-musanna. Taib. Yang berikut ini yang kedua adalah al-musanna, yaitu yang dua. Hal-hal yang dua, menunjukkan dua. Maka inilah yang kita akan bahas. Tadi yang mufrad, yang tunggal, kemudian naik yang dua. Saya tulis di bawah sedikit ya, supaya tidak menghalangi yang ini. Yang kedua adalah al-musanna. Taib. Ya, menunjukkan dua ya. Taib. Jadi di sini isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua, mudzakkar laki-laki, dengan tambahan alif dan nun serta ya dan nun pada harakat terakhir. Nah, di sini perhatikan teman-teman, isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua pada mudzakkar, baik mudzakkar maupun muannas. Ingat ya, muannas dikenal dengan salah satunya diantaranya adalah dikenal dengan ta'a marbutoh. Banyak tanda-tanda yang dihukumi muannas. Seperti negeri itu dihukumi muannas juga. Warna-warna juga. Taib. Kemudian yang kembar-kembar
Bumi juga dihukumi muannas, huruf sendiri dihukumi muannas. Taib itu nanti ya. Kita lihat. Taib yang berikut adalah musanna. Ini musanna. Taib, musanna ya. Dia isim yang menunjukkan dua, artinya lebih dari satu. Contohnya adalah rojulun. Saya ambil kata-kata yang ini ya supaya atau ya yang ini saja ya. Rojulun. So, kenapa cuma ini terus? Ya supaya dipahami ya. Saya sengaja untuk satu saja supaya sering dipahami. Ya. Adapun untuk teman-teman meningkatkan kosakata ya nanti teman-teman banyak lihat baca kamus ya. Di sini bukan tempat untuk meningkatkan kosakata, tetapi di sini adalah bagaimana cara untuk memberikan pemahaman tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu. Taib. Yang berikut di sini adalah rajul misalkan. Ini mufrad, ya. Ini saya singkat mufrad, ya. Saya katakan dia mufrad. Sekarang bagaimana muannasnya? Ingat, ada tadi syaratnya. Yang pertama dia harus tambahan alif dan nun. Kemudian ya dan nun. Di mana tempatnya? Di mana? Pada harakat akhirnya sebuah kata. Lihat, mari kita contohkan. Ini mufrad. Sekarang musannanya, musannanya seperti apa? Rojulan. Tambahkan, masukkan yang ini alif dan nun pada harakat akhir sebuah kata. Berarti kita masukkan di huruf lam. Rojulan ni. Tambahan apa? Tambahan alif dan nun, tambahan alif dan nun, rojulani. Baik. Kemudian tambahan ya dan nun, masuk lagi tambahan ya dan nun di harakat akhir ya, laini ya. Baik, sorry, rojulaini. Baik. Jadi rajulaini. Taib. Lihat. Pertama rajulaini. Ya. Rajulaini. Yang berikut contohnya di sini seperti masjidun. Taib. Masjidun. Taib. Masjidun itu satu, ya, tunggal. Kemudian kalau masukkan alif dan nun di huruf terakhirnya berarti masjidani. Masjidan. Yang berikut ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan mufrad, bertambahan alif dan nun. Kemudian ya dan nun. Yang berikut adalah tambahan ya dan nun. Taib. Masjidina. Taib, sorry ya. Masjidina. Taib. Masjidina atau masjidain. Ya, taib. Masjidain yang benar ya. Kenapa? Karena dia dua. Kalau masjidina itu dia jama' mudzakkar salim. Nanti berikutnya. Masjidain. Lihat ya, bedakan ini masjidain, dua masjid. Ya. Nanti sebentar kita akan mempelajari tentang jama' mudzakkar salim, juga ada tambahan waw dan nun serta ya dan nun juga hampir mirip dengan ini. Nanti saya akan lihatkan perbedaannya. Ini contoh mudzakkar isim mutsanna. Rajulani, rajulaini, masjidun, masjidani, masjidaini. Kemudian qalamun, kalau misalkan saya tulis qalamun, qalamani dan qalamaini.
qalamaini. Ingat ya harakatnya ini ya. Pertama ya. Qalamaini. Ini adalah, jadi tadi sudah pelajari isim mufrad, kemudian isim musanna ya. Isim musanna ya. Baik. Isim musanna. Kemudian di sini ada contohnya ya teman-teman. Di sini ada, di buku di sini ada latihannya, daftarun. Nanti teman-teman kerjakan ya. Ada contoh daftarun, ada ya daftarun, kemudian ada kitabun, Taib. Ada ismun, ada Sulaiman, ya ada Sulaiman, Taib. Nah ini ada Sulaiman, kemudian ada baitun, Taib. Ada baitun, Taib. Ini latihan, ada daftarun, ada kitabun, ada ismun, ada Sulaiman, ada baitun. Nanti teman-teman buat seperti isim mufrad. Kemudian ini sudah isim mufradnya, buat isim musanna, tambahan alif dan nun serta tambahan ya dan nun. Taib. Yang berikut kita masuk pada jam'u mudzakkar salim. Baik, saya hapus ya. Taib, yang berikut adalah jam'u mudzakkar salim. Jam'u mudzakkar salim ini adalah jamak yang menunjukkan nilai atau lebih dari 3 ke atas. Itu namanya jamak. Jamak mudzakkar salim ini jamak yang memiliki tambahan apa? Alif, waw dan nun serta ya dan nun pada pada huruf terakhir sebuah kata. Taib. Jamak al-mudzakkar as-salim. Taib. Jamak mudzakkar salim. Ini jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan mudzakkar, di akhirannya itu ditambahan apa? Waw dan nun serta ya dan nun. Contohnya di sini adalah muslimun. Taib. Contohnya contoh muslimun. Taib. Ini muslimun ya. Ini jamak ini apa? Mufrad ya, muslimun. Taib. Bagaimana tambahannya? Saya bikin kotak seperti tadi. Ini jamak mudzakkar salim itu dia tambahan waw dan nun serta ya dan nun pada huruf akhir sebuah kata. Taib. Seperti muslimun. Taib. Masukkan waw dan nun menjadi limuna, tambahan di huruf terakhir ya. Kemudian waw dan nun menjadi muslimaini. Taib. Muslimaini, muslimina. Taib. Menjadi muslimina. Ini muslimun menjadi muslimaini. Taib. Kemudian rajulun, rajuluna atau rajulaini. Taib. Seperti rajulun lagi ya. Taib, rajulun. Masukkan waw dan nun. Jadi di huruf terakhir. Jadi rajuluna serta apa? Rajulina. Taib. Taib ya. Rajulina. Nah, di sini teman-teman untuk membedakan antara jamak mudzakkar salim dan muannas, isim muannas, pada tambahan isim muannas tadi dia tambahan apa?
tambahan alif dan nun serta ya dan nun. Ini untuk isim musanna. Nah, membedakan di sini ketika khusus pada konteks ya dan nun. Kalau isim musanna saya contohkan tadi rajulun, rajulun menjadi apa? Rajulani dan ya rajulaini. Ya di situ ya. Ingat, rajulani, lihat harakatnya ya. Ini lihat harakatnya. Dia harakatnya di atas ya. Artinya teman-teman, membedakan antara jamak mudzakkar salim dengan isim muannas itu lihat harakatnya khusus pada tambahan ya dan nun. Kalau isim musanna itu dia harakatnya sebelum ya itu berharakat fathah. Harakat sebelum huruf ya pada isim musanna itu berharakat fathah. Sekali lagi ya, harakat akhir sebelum huruf ya itu berharakat fathah. Adapun jamak mudzakkar salim yang kemasukan ya dan nun, harakat sebelum huruf ya dan nun itu, ya di sini dia berharakat kasrah. Itu yang membedakan. Lihat, yang membedakan adalah harakatnya. Artinya apa? Huruf-huruf ini, huruf lamnya di situ, huruf lamnya ini dia berharakat kasrah untuk jamak mudzakkar salim, kemudian berharakat fathah untuk isim muannas. Saya contohkan lagi satu, seperti contohkan ya, saya pisahkan ya anunya. Ini kata rajulun ya, supaya rajuluna, ya, rajuluna. Kemudian yang berikut adalah saya garis ya, rajulina, rajuluna, rajulina. Ini harakatnya ya. Harakat lamnya itu dia berharakat kasrah ya. Adapun untuk isim musanna rajulani, rajulani, dia kemudian rajulaini, dia berharakat fathah untuk huruf lamnya. Kemudian adalah jamak muannas salim. Tadi jamak mudzakkar salim, sekarang jamak muannas salim. Saya hapus ya. Yang berikut adalah masuk pada jam'u muannas salim. Jam'u muannas as-salim. Jamak muannas salim. Nah, di sini jamak muannas salim adalah ada jamak yang menunjukkan perempuan lebih dari 2 dengan tambahan alif dan ta. Cuma 2 saja tambahannya, alif dan ta. Kalau tadi ada tambahan alif dan nun serta ya dan nun. Kemudian jamak mudzakkar salim tambahan waw dan nun serta ya dan nun. Sekarang jamak muannas salim dia cuma tambahan yaitu alif dan ta pada harakat akhir sebuah kata, seperti solihatun. Solihatun ya. Dia tambahannya adalah cuman tambahan alif dan ta pada harakat akhir pada huruf terakhir sebuah kata. Masukkan alif dan ta di sini. Ta marbutanya pecah. Dia jadi masukkan pada huruf H. Jadi solihatun. Tambahannya dia naik di huruf H. Ini solihatun.
Taib. Jadi teman-teman, untuk mengetahui di sini saya ingatkan, ini kan ta marbuthah ya, ta marbuthah. Ini ada huruf H. Jadi tambahan di sini masukkan saja di huruf sebelum ta marbuthah. Ya, itu paling bagus. Di huruf sebelum ta marbuthah, yaitu huruf H, huruf kedua maksudnya, sebelum terakhir. Huruf kedua sebelum terakhir. Shalihatun, imra'atun. Taib. Kemudian lanjut di tanda-tanda isim muannas. Nah, di sini isim muannas ya. Taib, isim muannas. Oke. Isim muannas itu ada, lihat di sini yang dihukumi sebagai muannas, tanda-tanda isim muannas. Taib. Menunjukkan nama wanita seperti Fatimah, ada ta marbuthah ya, ta marbuthahnya ada Fatimah. Taib, ada Fatimah. Ini menunjukkan muannas, nama perempuan seperti Maryam. Maryam artinya adalah nama-nama yang memang perempuan menggunakannya. Kemudian adalah mengandung ta marbuthah seperti madrasatun. Taib. Ini sama ya, madrasatun ya, madrasatun. Kalau masukkan alif dan nun menjadi madrasatun. Taib. Madrasatun. Masuk ya. Taib, yang berikut adalah yang tanda-tanda atau isim muannas itu dia mengandung dia alif ta'nisil mamdudah. Bagaimana itu? Seperti sauda'u. Sauda'u ya. Taib. Sauda'u, hamara'u. Kemudian safra'u. Taib. Lihat ya, sebagai dihukumi sebagai muannas. Yang berikut adalah beralif ta'nis maksurah. Alif maksurah itu dia seperti iya ya. Seperti sugra'u, kubra'u, sugra'u. Sugra, taib, kubra, hamra. Taib ya. Ini ya ukurannya. Seperti ya, seperti ya. Seperti ya. Oke, yang berikut adalah nama yang double. Yang double di situ seperti tangan, yadun. Ainun, seperti ainun. Taib, ainun yang double ya. Nafsun, jiwa, itu juga terhitung seperti qamar. Bumi juga, al-ard, itu dihukumnya sebagai muannas. Taib. Yang berikut adalah jama mudzakkar jama taksir. Nah, teman-teman, jama taksir di sini nanti insya Allah ada pembahasannya. Kita akan masuk pada pembahasan jama taksir, tapi itu nanti kita akan masuk. Nah, di sini saja yang saya masukkan adalah tanda-tanda muannas. Jama taksir juga itu dihukumi sebagai muannas. Contohnya seperti ini. Saya hapus ini ya. Jama taksir contohnya ya. Jama taksir itu adalah, kalau kita akan membahas nanti ya, sekedar saya ingatkan, jama taksir adalah jama yang berubah dari bentuk aslinya. Contoh, rajulun, lagi-lagi rajulun. Iya, karena sering, supaya itu keseringan, supaya paham tentang materi di sini. Rajulun. Jamaknya adalah jama mudzakkar salimnya kan kita sudah tahu. Rajuluna atau apa? Atau rajulina. Taib, rajulina. Nah, sekarang kalau jama taksirnya bagaimana? Berubah. Ini rajulun, atau bisa berkurang atau bisa bertambah. Bisa berkurang atau bisa bertambah. Kalau bertambah seperti jadi menjadi rijalun. Taib. Bertambah enggak? Bertambah satu. Kalau yang berkurang bagaimana? Seperti ini.
rasulun. Rasul. Baik. Rasul, ya. Jamak taksirnya seperti apa? Rusulu. Berkurang atau bertambah? Berkurang. Itu jamak taksir. Bagaimana cara untuk mengetahuinya nanti ya? Kita belajar di jamak taksir. Kemudian adalah yang dihukumi muannas adalah huruf dari alif sampai ya. Itu dihukumi muannas. Atau gabungan antara huruf i juga huruf jar juga dihukumi muannas. Ya. Dihukumi sebagai muannas. Yang berikut adalah nama negeri seperti Misr, negeri. Mesir, negeri. Seperti Buton. Seperti Buton. Taib. Itu hukumi muannas, nama-nama daerah, ya, nama-nama tempat. Taib. Yang berikut adalah latihan di sini untuk jamak muannas. Untuk jamak muannas salim, ya, ada latihannya, ya, nanti teman-teman menjawabnya di kolom komentar. Ada latihan untuk mempermudahkan teman-teman melatih. Sudah paham atau tidak? Jika tidak paham, nanti teman-teman berikan di kolom komentar supaya kita sama-sama menjawab dan kita meluruskan jika ada yang salah. Nah, di sini adalah kafiratun. Taib. Kafiratun. Taib. Yang pertama, yang kedua adalah jannatun. Taib. Jannatun. Yang ketiga ada hasanatun. Ada hasanatun. Taib. Saya tuliskan bagus-bagus ya supaya nantinya jelas, ya. Jangan sampai lagi tidak bisa dijawab baru bilang katanya tulisannya yang tidak bisa dibaca. Taib. Yang berikut adalah sayyi'atun. Sayyi'atun. Taib. Sayyi'atun. Saya tidak kasih harakat ya, supaya terlatih karena kita akan belajar membaca yang tidak punya harakat seperti ini. Kemudian yang terakhir alimatun dan sabiratun. Taib. Amilatun, alimatun, taib, ya, alimatun, taib, dan sabiratun, taib. Ini yang teman-teman jawab ya sebagai latihan-latihan supaya bisa memahami. Kalau tidak paham nanti tulis di kolom komentar. Jika ada kesalahan juga nanti luruskan di kolom komentar. Karena namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin ada hal-hal yang saya salah ucap tadi di awal-awal kalimat, seperti coba masukkan ta dan alif dan ta, ternyata saya sebut alif dan nun. Ya, nanti itu saya kira nanti dicocokkan saja, disesuaikan di mana konteks pembahasannya. Taib, jika ada sepatah kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Nanti kita lanjutkan materi kita. Jangan lupa dukung channel ini, semoga bermanfaat dan kita sering memberikan pengetahuan, memberikan ilmu, memberikan manfaat dengan subscribe, dukung channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian semuanya yang menonton video ini, memberikan pemahaman dan memberikan hidayah dan kesehatan semuanya. Taib, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.